Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kok suaranya kurang oke ya? Ulang lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya. Ini teman-teman yang nggak dapat duduk, ya, nggak dapat kursi, boleh duduk di mana aja, ya gitu. Jadi tempat-tempat kosong di jalan-jalan semua segala macam bisa digunakan untuk duduk supaya Anda semua bisa mendengarkan, mengambil manfaat dari para pembicara-pembicara kita. Hari ini agak unik. Biasanya saya yang jadi narasumber. Biasanya saya yang ceramah. Ya. Tapi kali ini saya yang jadi moderator. Saya yang memperkenalkan narasumber, saya yang nanya-nanya, gitu ya, supaya nanti teman-teman semua itu bisa mengambil manfaat yang maksimal dari acara ini. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan orang-orang yang jauh lebih muda dari saya, ya. Tapi prestasinya luar biasa untuk ukuran usia mereka. Sehingga ini bisa menjadi contoh yang baik untuk Anda semua. Ya. Orang-orang muda ini orang-orang yang hebat. Ya. Oleh karenanya banyak manfaat yang bisa kita ambil dari pengalaman orang-orang muda yang hebat ini. Ya. Yang pertama, ini orang bukan dari kota besar. Dia lahir di Sragen 32 tahun yang lalu. Ya. Lalu SMA di Solo, kuliah di ITB. Ya. Sekarang bisa menjadi founder atau orang yang menciptakan salah satu e-commerce yang luar biasa di Indonesia. Ahmad Zaki. Silakan. Ya. Nah, yang kedua, ini seorang artis ternama. Ya. Semua pasti sudah kenal. Ya. Tetapi saya nggak tahu kenapa, nanti kita akan tanya, ikut-ikutan bikin startup. Ikut-ikutan jadi entrepreneur. Kita tanya kenapa mau jadi entrepreneur. Ya. Agak aneh udah jadi artis top, kalau saya mendingan jadi artis terus. Ya, tapi orang ini agak berbeda. Ya. Kita panggilkan Dian Sastro. Nah, yang ketiga ini juga seorang anak muda yang luar biasa. Umurnya juga baru 32 tahun. Ya. Dia kuliahnya memang di Amerika, ya. Tetapi balik ke Indonesia bersama kawannya membangun sebuah platform yang sekarang menjadi luar biasa. Ya. Salah satu founder dari Gojek, Kevin Alwi.
Nah, yang terakhir ini berterima kasih sama saya diundang. Kenapa? Karena dia bilang, Pak, saya bukan milenial lagi, tapi diundang. Jadi berterima kasih, ya. Tapi nggak usah khawatir, dia bilang, karena saya pernah jadi milenial. Ya. Nah, ini adalah CEO Google Indonesia. Saya panggilkan Randy Yusuf. Nah, teman-teman semua, di hadapan kita sekarang ada orang-orang muda luar biasa, ya. Seorang entrepreneur, artis mau coba jadi entrepreneur, ya. Dan yang paling akhir adalah profesional, ya, tetapi bergerak di bidang inovasi dan kreativitas bisnisnya. Tentu is a very unique. Ya, kita mencoba menggali sebanyak mungkin hal-hal yang luar biasa dari 4 narasumber kita. Ya, kita mulai dari Jaki dulu. Ya. Jaki, Anda lahir di Sragen. Sragen itu kota kecil di luar kota Solo. Ya, mohon maaf kalau kemarin ada istilah tampang Boyolali, ini tampang Sragen. Ya. Nanti tetapi ya bisa menjadi founder sebuah platform e-commerce, ya, yang besar, ya. Berhasil masuk ITB, di ITB-nya juga saya lihat prestasinya luar biasa, aktif dalam organisasi, ya. Jadi itu penting ternyata di dalam karir ke depan, ya. Nah, apa yang menyebabkan Jaki, ya, mau memulai mencoba untuk membuat startup? Ini semua teman-teman yang hadir di sini pasti pengen membuat startup sama seperti Anda. Nah, apa yang membuat Anda itu mau dan mampu membuat startup? Ya, agar teman-teman semua ini bisa mengambil pelajaran yang baik dari Anda. Silakan. Ya, terima kasih Pak CT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu nggak tadi waktu di belakang saya ngaturnya gini, ya, saya bilang pertama saya panggil Jaki, ya, kedua Dian, ketiga Kevin, keempat Randy. Tahu nggak kenapa? Supaya Dian diapit oleh 2 yang muda-muda. Karena 2 ini sama-sama 32 tahun. Saya bilang Randy, you agak out sedikit, karena udah agak tuir. Jadi oleh karenanya saya bilang ini, sebabnya kalau dekat-dekat saya juga nggak boleh. Ya, oke, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi seperti dibilang Pak CT, saya berangkat dari Sragen, dari kampung, terus kemudian kuliah di Bandung. Salah satu yang membuat saya pengen bangun startup atau Bukalapak adalah saya ngerasa di Indonesia ini banyak banget masalah Pak CT. Ya, kalau kita sebut masalahnya banyak banget lah. Pengen sih jadi bagian dari masalah karena saya udah cukup bersyukur dapat kuliah di perguruan tinggi yang bagus. Jadi waktu itu berangkat dari keinginan ini tuh Pak CT. Jadi keinginan bahwa apa bisa skill saya tuh dipakai untuk bermanfaat bagi banyak orang. Jadi dan awalnya memang nggak yakin apakah ini sesuatu ini bisa besar. Karena kalau ngelihat pengusaha-pengusaha besar itu kan pengalamannya biasanya lama prosesnya, terus kemudian temannya juga biasanya ya konglomerat juga Pak CT. Jadi saya pikir waktu itu tidak pernah ada harapan besar secepat ini gitu. Tapi ternyata di era digital ini teman-teman, asalkan kita kerja keras, terus punya kemauan dan tekad yang kuat, terus juga
Kreatif Pak Cete. Jadi selalu mencari cara-cara baru karena di era yang baru ini justru anak muda malah lebih kompetitif Pak Cete. Karena mereka lebih mengerti marketnya. Dan internet kebetulan adalah market untuk anak-anak muda. Jadi saya pikir berangkat dari idealisme itu bagaimana bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Karena saya juga datang dari latar belakang dari kampung gitu. Oke, jadi Jaki bilang idealisme menjadi dasar keinginan untuk berbuat sesuatu yang lebih baik karena latar belakang keluarga, tempat tinggal dan lain sebagainya pengen mengangkat. Ya. Pertanyaan saya, idealismenya muncul dari awal apa munculnya belakangan? Munculnya dari awal, dorongan awalnya itu pengen. Karena kita sebagai manusia menurut saya tidak bisa ya hidup biasa-biasa aja ya Pak. Jadi harus bisa memberikan manfaat ke banyak orang gitu. Jadi pengen dulu tapi ternyata nggak nyangka keinginannya dikabulkan dengan kerja keras dan kreativitas tadi. Oke, teman-teman, ternyata membuat sesuatu didasari idealisme itu is works, artinya bisa jalan karena keinginan berbuat sesuatu untuk sesuatu yang baik, maka ada energi. Energi itu yang digunakan oleh Jaki untuk akhirnya melakukan sesuatu yang mungkin buat orang is not easy, tidak mudah, tetapi karena idealisme spirit itu akhirnya dapat energi yang lebih untuk do something. Dan ya alhamdulillah sampai hari ini is okay. Ya. Nah ini latar belakangnya. Kalau Dian sekarang, ya, saya tanya tadi di belakang, Dian, ini teman-teman nanya, ya, udah enak jadi artis, honornya gede, populer, ya, ngapain bikin-bikin startup, ya, ngapain juga nyoba-nyoba usaha, ya, apa honor nggak cukup? Kalau menurut saya mungkin honor dia jadi artis mungkin lebih besar daripada hasil daripada startup, ya. Nah, apa sebenarnya motivasi dari Dian ya untuk memulai startup atau usaha ini? Mungkin saya mau cerita dulu nih Pak. Waktu itu sekitar tahun 2005-2004 gitu ya. Saya waktu itu udah lumayan jadi bintang film yang agak dianggap serius gitu ya. Waktu itu ada Peringan Cinta Pertama, waktu itu sukses gitu. Dan salah satu kesuksesannya tuh membawa saya untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi brand ambassador dari sebuah program mikrobisnis dari salah satu bank nasional, bank BUMN gitu ya. Nah ternyata perjalanan saya menjadi artis itu Pak, malah memberikan saya kesempatan untuk terekspos kepada dunia wirausaha muda. Jadi waktu itu bank itu punya program untuk memberikan pinjaman ringan untuk anak-anak mahasiswa atau anak-anak muda yang berani berwirausaha. Kenapa? Karena menurut mereka itu penting sekali untuk kemajuan ekonomi negeri kita. Karena dengan terbukanya lebih banyak wirausaha, startup lah ya basically bahasanya sekarang. Anak-anak muda itu akan bisa membuka banyaknya lapangan pekerjaan baru dan instead of mencari pekerjaan mereka malah bisa memberikan lapangan pekerjaan baru. Dan menjadi brand ambassador program mereka ini saya jadi ikut roadshow ke 27 kota gitu, ke 27 provinsi dan saya bertatap muka sama teman-teman yang menginspirasi yaitu teman-teman yang sudah berhasil bikin wirausaha kecil gitu dan juga teman-teman yang sedang mau diinspirasi gitu yang masih mikir-mikir mau buka apa gitu. Cuma pengalaman-pengalaman seperti itulah yang justru membuat saya belajar dan membuat saya ngelihat lagi gitu ke diri saya. Apa ya iya saya cuma berkarya dalam dunia hiburan aja gitu loh. Apa cuma segini aja kemampuan saya? Jangan-jangan di dalam diri saya juga bisa melihat orang yang mungkin punya keberanian untuk membuka wirausaha walaupun kecil mulainya gitu. It's a startup gitu dan mungkin nggak langsung sukses, nggak langsung biayanya bisa bersaing dengan penghasilan saya sebagai artis. Cuma saya ngelihat untuk bisa
apa ya, untuk bisa memberanikan diri masuk berwirausaha aja itu udah suatu mindset yang baru sih. Pada saat kita bisa berpikir secara entrepreneur itu kita kan risknya semua kita tanggung gitu loh. Keberaniannya semuanya juga energi kita yang menopang cita-cita besar itu untuk jadi beneran jadi manifest menjadi sebuah usaha. Dan hal itu menginspirasi saya dan harapan saya itu bisa menginspirasi orang-orang sekitar saya sih gitu. Jadi pengennya sih walaupun mungkin sekarang usaha saya tuh belum ada yang gede-gede banget gitu ya Pak. Cuma mudah-mudahan keberanian saya untuk merambah ke dunia usaha, dunia bisnis kecil-kecil gitu. Ada startup satu, ada bisnis kuliner satu gitu. Dan sekarang saya mau masuk ke producing film juga satu. Semoga ini bisa menginspirasi gak cuma diri saya sama keluarga saya sama teman-teman saya. Tapi justru fans-fansnya saya yang mungkin selama ini ngikutin keartisan saya untuk jadi fansnya artis yang ini jangan cuma ngefans doang, tapi juga terinspirasi dong, ikut bikin usaha, ikut menjadi orang-orang yang berani bikin startup supaya pergerakannya bisa masif dan kalau bisa mudah-mudahan bisa sebesar nationwide. Kalau misalnya saya bisa bikin kontribusi sebesar itu buat satu bangsa misalnya, berarti kan kontribusi yang saya lakukan nggak cuma buat diri saya tapi buat satu generasi gitu. Jadi Dian ini lain lagi backgroundnya sama Kevin, sama Jaki. Kalau Jaki bicara karena idealisme, Dian karena fungsi sebagai artis, jadi brand ambassador, punya kesempatan melihat hal yang banyak, lalu mencoba mengambil kesempatan. Ini prinsip entrepreneur. Entrepreneur itu pada dasarnya yang pertama adalah orang yang bisa melihat dan membaca kesempatan dan mengambilnya. Ya. Nah pertanyaannya kalau nggak dilihat nggak ada opportunity-nya, nggak ada kesempatan, what we have to do? Tugas entrepreneur menciptakan peluang itu. Jadi peluang ditangkap. Banyak orang nanya ke saya, Pak kita udah coba lihat peluangnya nggak ada. Terus what we have to do? Ciptakan peluangnya. Itulah prinsip entrepreneur. Dan Dian itu melihat. Tentu Dian mendapatkan manfaat. Ya, artis terkenal, banyak fansnya, ya, ada manfaat yang didapat, ya, dengan begitu langsung bisa jadi downlinknya ibaratnya begitu. Nah, pertanyaan saya sekarang, Dian, gimana switch pemikiran dan mentality dari seorang artis itu kan wah kemana-mana fansnya dipuja-puji di ini. Jadi seorang entrepreneur is different. Entrepreneurs is about berjuang, fight, ya, nggak mudah gitu. Nah, how you transform? Ini nggak mudah ini, ya. Tentang pola pikir, pola sikap seorang artis menjadi seorang entrepreneur. Beda, artis itu dipuja-puji saudara-saudara sekalian, teman-teman. Kalau entrepreneur itu kalau udah di atas dipuji-puji, waktu di bawah ibaratnya ya tukang beca juga nggak ngeliat lu gitu. Itu is entrepreneur. Nah, gimana you mentransform ini? Saya seneng banget dapat pertanyaan ini dari Pak CT. Jadi saya justru ngeliat saya berani keluar dari hanya menjadi artis gitu, hanya menjadi seorang pekerja seni dan mau masuk membuka bisnis itu kan buka mindset. Itu sebenarnya kayak keluar dari comfort zone Pak. Sebenarnya saya ngeliat saya dan teman-teman artis yang lain gitu ya, kita tuh udah ada di dunia yang serba comfortable, ditaruh di eluk-elukan, ditaruh di tempat yang tinggi, oh dia papan atas apa segala macam. Pada saat kita membuka bisnis baru ya kita jadi pekerja, kita bukan siapa-siapa, kita copot semua atribut kita sama dengan teman-teman kita, pegawai kita, kita bahkan terima kasih banget pegawai kita mau kerja sama kita gitu dengan gaji yang masih mungkin belum istimewa gitu. Nah sebelum itu saya mungkin mau pernah cerita pas tahun 2006 sampai tahun 2013 tuh saya stop main film Pak, karena waktu itu industri film lagi lesu lah ya, dan saya siap banget waktu itu untuk pensiun dari dunia hiburan karena saya waktu itu udah
kehilangan kepercayaan sama dunia film Indonesia waktu itu. Film-film yang diproduksi waktu itu film-film horor yang jorok-jorok lagi. Jadi tipe-tipe film yang waduh kayaknya saya nggak bakalan nonton deh, apalagi saya main gitu yang kayak gitu. Saya nggak terlalu suka horor dan kayaknya nggak punya tertarik untuk main film yang jorok-jorok gitu ya. Terus jadi saya langsung siapin mental untuk oke, saya ganti karir aja deh. Saya akhirnya bermodalkan ijazah filsafat saya yang sebenarnya nggak terlalu laku itu ya kalau di dunia bisnis. Saya ngelamar kerja di beberapa tempat, jadi di bank, di apa, dan akhirnya saya siap untuk menjadi wanita karir di sebuah kantor konsultan waktu itu. Saya ngantor di situ 3,5 tahun dan saya benar-benar bongkar mindset saya. Saya yang tadinya biasanya punya LO, punya asisten, punya supir, di sini saya benar-benar jadi jongos, jadi bener-bener pekerja kelas junior yang kerjanya dikerjain sama senior, dikasih kerjaan banyak, bergadang, bangun pagi, mungkin nggak tidur sama sekali, nginep di kantor, mandi di kantor, makannya di kantin supir, yang bener-bener gitu. Dan saya bersyukur banget karena pengalaman itu ngajarin saya bahwa oh ternyata saya bisa kok. Dengan kalau kita mau ngubah mindset sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Pada saat kita mau, kita malah menemukan ada kemampuan baru dalam diri kita yang kita baru tahu. Nah sejak saya pernah kerja itu Pak, saya punya pengetahuan baru tentang diri saya. Oh ternyata saya bisa kerja yang lain selain jadi artis. Dan pada saat itu saya mau buka usaha, mau buka apa, saya siap repot, siap kerja keras, siap ikut begadang sama pegawai-pegawai saya. Dan itu udah bukan sesuatu yang saya nggak tahu saya bisa apa enggak, saya udah pernah lakuin gitu. Dan itu saya merasa kalau pernah kerja sama orang di perusahaan besar menjadi pegawai kelas rendahan itu bagus, malah ilmu buat kita untuk tahu kalau kita bisa kerja keras gitu. Satu value yang kita bisa ambil untuk jadi pengusaha itu tidak mudah, ya, tidak mudah sama sekali. Jadi jangan berpikir ya untuk memulai sesuatu mudah. Ya, Dian seorang artis yang populer, kemana-mana ibaratnya dipuja-puja oleh fansnya, tiba-tiba harus melakukan proses transformasi dirinya, merubah pola pikir, pola tindak, ya, untuk bersedia jadi jongosnya, ya, bersedia nggak tidur, begadang, bersedia mandi di kantor dan lain sebagainya. Seorang artis Dian Sastro gitu loh, ya. Nah, itu adalah note yang penting untuk teman-teman semua. Enggak ada sesuatu yang mudah. Ya. Kesuksesan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Tidak ada kesuksesan yang turun dari langit diberikan. Itu enggak ada. Jadi ini note yang penting untuk teman-teman itu. Kalau nanti mau mulai, ya harus siap. Ini pengalaman-pengalaman teman-teman. Kevin sekarang. Kevin ini tadinya seorang profesional. Dia berteman, bekerja bersama dengan Nadiem di salah satu perusahaan e-commerce. Ya, dari profesional. Tiba-tiba ya itu membuat satu aplikasi, ya, Gojek, ya, dan nggak mau meninggalkan tempat kerjanya sebelumnya sebelum kelihatan agak lumayan ini Gojeknya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana proses Anda mengambil keputusan bersama Nadiem dari kerja yang relatif sudah oke, gaji sudah lumayan, ya, itu mentransform diri Anda untuk menjadi seorang entrepreneur. Kayaknya ini juga merupakan apa ya, ciri kepribadian juga. Karena waktu Nadiem sama saya kerja di perusahaan e-commerce itu, juga kita bisa dibilang karyawan nomor 1 sampai 10. Jadi kita benar-benar membangun sesuatu dari awal. Dan dari dulu kita itu emang tipe orang yang ingin membangun, bukan cuman misalnya ada perusahaan atau institusi atau organisasi yang udah jadi cuman masuk dan
cuma jadi bagian kecil gitu dari misi atau strategi organisasi atau perusahaan itu. Jadi kita emang dari dulu ada passion untuk membangun. Jadi pas kita sebenarnya tadi pertanyaan Bapak itu menarik banget mengenai idealisme. Karena sebenarnya pas kita memutuskan untuk berangkat dan mulai perusahaan ini, itu bukan dari idealisme, melainkan dari pragmatisme. Jadi banyak pragmatisme yang jadi dorongan. Pragmatisme yang pertama ya tentunya yang tadi ya dari sudut pandang kepribadian. Emang kita personality-nya kayak gitu. Pragmatisme yang kedua yang kita lihat adalah sebagai warga Jakarta yang setiap hari harus menghadapi kemacetan yang luar biasa, kita benar-benar ngerasa ini adalah problem yang bukan cuman suatu problem yang kecil, yang cuma ngabisin waktu, tapi benar-benar ada impact terhadap kualitas hidup orang. Jadi kan itu kan waktu yang kita habisin macet-macetan itu bisa dipakai untuk bersama keluarga, bersama teman, melakukan aktivitas lain yang lebih produktif. Jadi ada unsur pragmatisme yang kedua itu. Terus yang ketiga itu kita juga sering ngojek pada saat itu. Nah, jadi melalui banyaklah perbincangan dengan tukang ojek, kita juga sadar bahwa meskipun persepsi masyarakat tentang tukang ojek pada saat itu tuh bisa dikatakan rendah, mereka suka nembak harga, nggak bisa dipercaya, ugal-ugalan. Banyaklah persepsi-persepsi negatif, tapi dari interaksi kita dengan tukang ojek pangkalan ini kita sadar bahwa sebenarnya persepsi itu bisa dikatakan mungkin ada sedikit benarnya, cuma untuk sebagian besar dari tukang-tukang ojek itu persepsi yang salah. Jadi berangkat dari pragmatisme itu kita sadar bahwa ini merupakan suatu opportunity yang luar biasa untuk menyelesaikan banyak masalah-masalah itu. Dan justru dari pragmatisme itu, begitu kita lihat reaksinya, idealismenya itu yang muncul. Jadi itu menarik banget bahwa sebenarnya kan kalau kita lihat secara idealisme itu kan dari awal. Tapi kita juga harus jujur ya, awalnya cuma pragmatisme, tapi begitu kita lihat misalnya ada satu titik di mana kita sadar ini tadi kita cuma mau nyelesain masalah yang lumayan kecil, masalah personal kita sebagai founder-founder dan masalah tukang-tukang ojek yang kita temui. Cuman pada suatu saat, pada waktu tahun 2015, saking besarnya tukang-tukang ojek yang mau gabung ke Gojek, kita harus sewa stadion di GBK, di Gelora Bung Karno, di mana lebih dari 100.000 tukang ojek bergabung dalam jangka waktu beberapa minggu. Kita penuhin stadion, tim kita sampai nggak tidur, nginep di stadion. Terus jadi kita lihat demand atau kita lihat masalah ini sebenarnya suatu masalah yang luar biasa besarnya. Terus kita lihat juga cerita-cerita misalnya salah satu restoran di GoFood, bisnis pengantaran makanan kita, salah satu restoran yang jualan pisang goreng, 1 bulan lewat GoFood itu omsetnya bisa lebih dari 1M. Dan jadi kita sadar sebenarnya kita diberikan opportunity atau kesempatan yang luar biasa dan dari situlah idealismenya muncul. Kita sadar bahwa kita ada kesempatan yang telah diberikan oleh Tuhan untuk melakukan impact yang luar biasa besar. Yang tadinya berangkat dari pragmatisme doang. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Bapak yang tadi Bapak tanya ke Zaki, menurut saya tuh sekarang kita tahu bahwa yang cuman yang suatu lompatan kecil yang kita lakukan tadi, sekarang bisa kita rubah menjadi sesuatu yang benar-benar bisa merubah negara ini dan sekarang negara-negara lain di Asia Tenggara. Oke. Seringkali orang bertanya kepada saya, apakah memulai usaha itu dari idealisme atau dari pragmatisme? Tadi Jaki bilang idealisme, Kevin bilang pragmatisme. Ya. Sebenarnya tidak perlu dipertentangkan
antara idealisme dan pragmatisme. Ya. Boleh memulai dari idealisme, lalu akhirnya kalau bisnis itu kan tidak bisa lepas dari pragmatisme. Atau memulai dari pragmatisme, nanti kalau sudah berjalan itu akan muncul idealisme. Karena pragmatisme dan idealisme bukan minyak dan air. Bukan seperti minyak dan air. Kalau minyak dan air diaduk kayak apapun itu akan terpisah. Idealisme dan pragmatisme seperti koin dengan dua mata sisi. Kalau seandainya satu mata sisi nggak ada, dia nggak akan laku. Ya. Nah, pragmatisme dalam dunia usaha adalah satu hal yang penting. Karena apa? Usaha namanya usaha, cari keuntungan. Tanpa pragmatisme, ya nggak akan ada usaha. Tetapi menjamin usaha itu sustainable, menjamin usaha itu ya mendapat apresiasi, tidak menjadi economic animal atau economic musuh ekonomi daripada rakyat kebanyakan, itu tetap harus menjunjung tinggi idealisme. Nah, Kevin tadi bicara memulai dari pragmatisme. Nah, Randy adalah hal yang lain ini. Randy seorang profesional, ya, menjalankan Google. Nah, tentu saya nggak akan nanya tentang gimana memulai, ya. Nah, tapi sebagai seorang profesional di multinational company yang sangat terkenal dengan mbah Google-nya itu, ya. Jadi tempat orang bertanya apapun, ya. Sekarang banyak orang nggak nanya sama guru, nggak nanya sama dosen lagi. Karena apa? Google lebih pintar katanya dari dosennya. Ya. Nah, bagaimana Anda sekarang ya bisa menolong banyak orang untuk memulai? Ya, kalau tadi kan pengalaman memulai. Sekarang bagaimana Anda sebagai seorang CEO Google Indonesia? Ya, tentu ada pragmatisme di satu sisi, ya, dan juga tentu Google punya idealisme juga, kalau nggak akan sustainable juga. Ya, bagaimana peran Google di bawah kepemimpinan Anda di Indonesia membantu anak-anak muda Indonesia untuk memulai startup company? So, pertama-tama terima kasih ya Pak CT sama kawan-kawan diundang. Seperti yang tadi Pak CT bilang, saya agak sedikit nggak qualified dari sisi umur, tapi once upon a time dulu pernah milenial juga, jadi tolong dilupain aja itunya ya. Ini kalau anak sekarang bilang mendingan ngaku duluan daripada dihina belakangan. Ya, tapi mungkin semuanya yang di audiens juga nggak semuanya milenial kan, sebagian, ya kan. Tapi terima kasih atas pertanyaannya Pak CT. Jadi menurut saya mungkin saya jawabnya dari dua bagian ya. Bagian pertama, saya sebenarnya jujur ya, saya di Google juga belum terlalu lama, baru beberapa bulan juga. Sebelumnya saya pengalamannya lebih dari 20 tahun di berbagai industri lain, di industri consumer goods contohnya, dan pernah juga di industri semikonduktor, di consulting juga pernah. Dan saya dulunya sering melalang buana kerja di tempat-tempat lain juga, di negara-negara beda-beda deh, di Amerika, di Kanada, di Asia Tenggara, Hong Kong, Taiwan, segala macam-macam. Jadi perspektif saya sedikit mengenai Google dan juga pengalaman saya sebelumnya, dan kedua mungkin saya berikan beberapa contoh apa yang mungkin Google specifically sudah mulai mungkin bisa membantu dikit dengan startup dan internet di Indonesia. So pertama menurut saya kalau meskipun saya baru beberapa bulan, saya mendapatkan kesempatan untuk join beberapa acara-acara internal di Google yang mengenai ya negara mana yang potensinya besar, negara mana yang kita ingin invest berapa lama, berapa banyak yang kita ingin memberikan support hal-hal seperti itu. Nah, dari sisi negara kan Indonesia kan kawan-kawan semua juga tahu kan, Indonesia kan negara paling nomor 4 di dunia ya dari sisi penduduk. Itu mah bukan rahasia, semua orang juga tahu. Tapi menurut saya yang paling penting adalah even di multinational company, bukan cuma Google doang, antara semua negara-negara, antara semua business unit ada sedikit kenapa?
kan resource juga terbatas. Meskipun Google perusahaannya bisa juga resource-nya kan juga nggak infinite ya, nggak. Jadi mereka juga harus memberikan priority negara mana, tempat kita yang pengen invest lebih banyak. Nah menurut saya itu adalah dari sisi Indonesia dan Google itu adalah kesempatan besar bagi kita untuk menunjukkan bahwa di Indonesia bukan cuman populasinya doang besar, tapi kita mempunyai sistem dan ekosistem yang sangat sehat. Nah, tentu saja kita sangat bahagia sekali bisa melihat banyak teman-teman unicorn dan segala-galanya banyak mulai berkembang di Indonesia contohnya. Memang kita ada contohnya di sini, Bukalapak sama Gojek contohnya. Dari sisi spesifik menjawab pertanyaan Bapak, contohnya kita beberapa tahun lalu udah mulai program namanya contohnya Android Kejar. Kita so far angkanya juga masih finalize ya, udah mentrain lebih dari 100.000 karena developer Android. Contohnya adalah kita melakukan kelas-kelas on the weekend sama-sama melakukan volunteer untuk mengajar orang bagaimana programming Android. Itu contoh pertama. Contoh kedua kita juga partnership sama misalnya Udacity, itu adalah satu karena global company, untuk memberikan kurikulum di online mengenai bagaimana bikin aplikasi Android, apps, and things like that. Jadi itu dua, saya ingin mungkin encourage teman-teman untuk misalnya kalau belum tahu, tolong cari tahu lebih. Soalnya itu adalah program-program gratis yang Google juga support dengan partnership dengan banyak orang untuk membantu internet di Indonesia. Mungkin yang terakhir yang saya ingin bagi juga adalah kita juga melakukan banyak training dengan SMB bisnis ya, bisnis menengah dan bisnis kecil untuk bagaimana membawa bisnis Anda ke internet. Ya, caranya mungkin basic simple ya, bukan cuma Google produk juga, mungkin produk-produk lain di internet, social, video, website, dan kita mendapatkan data sebagian besar orang yang sudah masuk ke internet itu pendapatannya dan grow-nya sangat besar sekali. Jadi mungkin itu saya berikan contoh beberapa aja Pak Cete, jadi dari sisi developer, dari sisi juga SMB. Ya. Oke, terima kasih Randy. Orang-orang hebat ini, khususnya yang entrepreneur, 3 orang ini, pasti pernah gagal. Ya, saya tahu Jaki ini dulu di kampus pernah coba dagang mie dan gagal, gitu. Nah, coba ceritain secara singkat, ya, kegagalan-kegagalan apa yang pernah Anda alami dan bagaimana Anda bangun lagi. Karena ini kita berhadapan sama generasi galau. Ya, benar nggak? Apa-apa galau, gitu ya. Padahal kalau mau jadi orang sukses nggak boleh galau. Ya jatuh bangun, sampai jatuhnya bosen datang sama kita. Nah, saya pengen bertanya dari entrepreneur yang 3 orang ini. Kegagalan apa yang paling menyakitkan dan bagaimana Anda bangun? Ya, Jaki dulu. Ya, seperti Pak Cete bilang tadi, saya pernah bikin mie ayam, tapi sebelum itu saya ceritain dulu. Saya itu datang dari Sragen sekali lagi, terus waktu saya datang ke Bandung, Mbak, saya merasakan kaget, culture shock. Kenapa? Biasanya kalau di Jawa itu saya Sragen, Solo itu kan halus gitu ya Pak. Terus malu-malu, nggak pede gitu loh ngomong di depan gitu lah. Pas waktu datang ke Bandung ke kampus ITB, semua orang tuh pede Pak. Semua orang tuh pede, terus pintar bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Inggris waktu itu. Terus kemudian pede ngomong di depan. Jadi saya sempat stres Pak waktu itu. Dan budaya di Jawa khususnya, yang at least dari keluarga saya itu tidak pernah ditanamkan untuk mencoba hal baru. Selalu main safe. Udah safe aja, nanti kerja di perusahaan besar, di bank atau oil company gitu yang branded, yang membuat orang tua bisa bangga gitu, nyeritain kalau arisan. Ya kalau lebaran diceritain kan, wah anak saya kerja di sini gitu. Jadi itu adalah status quo nilai-nilai keluarga saya. Jadi pas datang ke sana, ternyata di sana itu waktu di kampus itu banyak sekali role model baru yang
completely different gitu. Saya ngelihat fakta, wah orangnya tuh pede-pede terus aktif. Jadi saya sempat stres dan saya harus berubah nih, nggak bisa gini terus gitu. Nah akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut banyak hal Pak Cete. Ikut banyak hal, memang awalnya nggak enak. Nyoba banyak hal gitu, berani nyoba. Kadang kan kita mikir-mikir ya kalau saya join komunitas ini atau klub ini atau organisasi ini kadang takut gitu. Tapi once kita join, ternyata ketakutan kita itu sebenarnya ya nggak ada sebenarnya gitu. Dan pas kita coba gagal, itu rasanya saya sekarang itu sampai akhirnya saya nyoba jualan mie ayam sama teman-teman itu, walaupun gagal Pak, saya sekarang malah pengen gagal lagi Pak. Kenapa? Karena kegagalan itu adalah suatu alat yang menurut saya luar biasa. Saya baru nyadar waktu di kampus itu. Alat pembelajaran yang sangat-sangat dahsyat. Karena itu tergores di kepala kita itu sangat tajam. Jadinya kita akan ke bawah terus sampai mungkin sampai tua nanti itu. Dibanding dengan ilmu-ilmu yang jujur kalau misalnya di kelas, saya nggak ingat sih kuliah di ITB 90% udah lupa itu. Baru cuma 10%, beneran cuma 10% mungkin yang ini. Jangan pikir kuliah nggak penting loh. Ya. Gara-gara acara ini besok pada bolos semua. Penting nggak penting. Cuma pentingnya yang saya ingat adalah kalau di kelas biasanya saya take action nanya gitu. Mungkin debat sama guru, berantem sama teman, berantem adu pikiran gitu ya. Yang saya ingat lebih kebanyakan action-actionnya Pak. Kegagalan-kegagalan, oh saya salah, saya ini. Nah itu yang perubahan mindset itulah yang sangat penting dan saya bawa sampai sekarang. Dan itu sangat-sangat membantu. Ketika gagal sama dengan belajar. Gitu. Oke. Itu sih. Iya. Dian. Ya. Kevin nanti sama Randy pertanyaannya beda. Sekarang Dian dulu. Saya banyak sih, saya nggak tahu mau ceritain yang mana. Cuma saya soalnya kalau saya pikirin lagi kata gagal gitu ya. Kalau gagal tuh kita kebiasaannya orang Indonesia dengan konotasi yang ada di kata gagal itu kesannya itu nggak open ended gitu. Kayaknya itu sesuatu yang tamat gitu. Gagal ya gagal aja gitu. Padahal menurut dalam kehidupan nyata, aku ngerasa tuh kegagalan yang sesungguhnya tuh nggak bener-bener ada sih Pak. Aku tuh ngelihatnya kegagalan tuh kayak cuma masih belum berhasil gitu. Tapi bukan terus habis itu kelar terus tamat di end gitu. Karena selalu biasanya dari masih belum berhasilan itu biasanya kita mencari jalan keluar dan akhirnya somehow bisa terus jalan lagi. Contoh kegagalan tuh apa ya? Kayak aku tadi barusan dengerin ceritanya Zaki, aku jadi ingat sama cerita aku sendiri Zak. Waktu itu pas aku memberanikan diri menjadi seorang pegawai kantoran itu Pak, kebayangin nggak ketakutannya aku datang kerja di hari pertama sebagai artis gitu. Kan aku masuk ke kantor memperkenalkan diri ke senior-senior dan teman-teman kantor yang lain, bos-bosnya, senior-senior, partner-partnernya. Kan orang tahu saya tuh Dian Sastro gitu. Tiba-tiba hari pertama kerja waktu itu kita langsung harus ikut senior, salah satu ada yang punya project ke klien. Apalagi di kantor klien lagi kan, wah itu kayak ketemu sama ikan-ikan hiu gitu, sampai sana dimintain foto saya. Jadi yang, waduh Mbak Dian boleh foto nggak? Waktu itu klien pertama saya tuh sebuah perusahaan BUMN yang memerlukan servis kami dan itu adanya di Madiun. Jadi naik pesawat ke Surabaya, dari Surabaya masih naik mobil lagi ke Madiun. Dan sampai sana nggak ada yang memperlakukan saya secara hormat sebagai salah satu pasukan dari konsultan ini. Semua memperlakukan saya sebagai tontonan, semua memperlakukan saya seperti saya tuh spektakel gitu, kayak bukan orang yang hidup gitu. Kayaknya mau diomongin depan muka saya juga kayak saya nggak bakalan sakit hati gitu. Kesannya saya nggak bisa denger dan nggak bisa ngerasa gitu. Aduh ini orangnya nggak mau nih foto gitu. Jadi tapi ngomongnya depan saya langsung gitu. Terus dan di situ rasanya saya bener-bener saya rasanya jadi kayak bulan-bulanan, kayak bukan orang yang punya value added terhadap proyek yang lagi kami kerjakan sebagai sebuah kantor gitu. Dan itu rasanya bikin saya down banget sih. Saya sedih dan saya takut karena saya membiarkan persepsi orang-orang luar itu masuk ke dalam kepala saya dan akhirnya saya mulai
melihat diri saya dengan cara yang sama mereka melihat saya. Padahal kan mestinya saya yang mendikte mereka bagaimana mestinya saya dilihat. Jadi akhirnya yang saya lakukan adalah saya bekerja keras waktu itu di proyek yang itu, saya bekerja, saya belajar, mempelajari product knowledge yang kami kerjakan. Waktu itu kan kita punya service, kita bikin structure organization. Terus saya bikin ada job evaluation, job analysis, dan akhirnya saya mempelajari materi-materi yang harus saya deliver itu 2 kali lebih keras daripada teman-teman seangkatan saya. Begadang lebih panjang daripada teman-teman saya. Karena saya tahu justru karena saya artis, saya akan ditungguin salah. Saya akan ditungguin, saya tuh bodoh. Saya akan ditungguin, saya cuma muka doang gak bisa ngapa-ngapain. Disitulah saya tahu tantangan saya jauh lebih besar daripada teman-teman saya yang bukan artis. Dan justru kegagalan itu saya pakai untuk jadi motor saya untuk bisa menjadi jauh lebih jago daripada teman-teman saya di angkatan itu. Teman-teman sekalian, 2 pelajaran penting yang saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Jaki maupun Dian. Kegagalan itu adalah sebuah proses belajar. Ya, it's a learning process. Jadi kalau kita gagal, itu kita harus nyari tahu kenapa kita gagal. Sebabnya apa? Nah, setelah itu kalau kita orang yang waras, pasti kan kita mengavoid semua penyebab kegagalan kita. Tapi besok gagal lagi. Kenapa? Karena penyebabnya itu bukan dari yang kita sudah avoid tadi. Ya, lalu kita avoid lagi. Lalu besoknya gagal lagi. Ternyata ada penyebab lain. Nah, proses inilah yang disebut learning process, proses belajar. Mengavoid terus semua penyebab kegagalan sampai akhirnya nggak ada lagi yang bisa menyebabkan kita gagal. Nah, learning process ini yang saya selalu katakan, ya, gagal bangun lagi, tapi ambil pelajaran dari kegagalan itu sampai gagalnya bosen datang ke kita. Bukan karena dia bosen, tapi karena kita sudah tahu, ya, penyebab kegagalan itu. Banyak orang tanya, ya, Pak Irul pernah ditipu? Bukan pernah lagi, sering. Ya, tapi karena seringnya saya ditipu, saya itu kalau ngelihat orang dari jauh datang ke saya sudah tahu nih, oh mau nipu gue nih. Bukan karena saya ahli nujum, tetapi karena begitu seringnya saya ditipu dan saya bisa mempelajari itu. Ini saya ingin selalu men-sharing dari kalimat-kalimat yang disampaikan teman-teman ini. Yang kedua, soal kuliah. Tadi bahaya suapnya Jaki nih, ya. Bilang kuliah nggak penting, ya. Semua yang di ITB lo dibilang nggak penting, ya. Nah, jadi pendidikan kita di sekolah, di kuliah itu memang tidak membuat kita itu bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita sukses karena hasil dari kuliah. Tapi kuliah itu memberikan kita pemahaman proses berpikir. Proses berpikir itulah yang sebenarnya membuat kita bisa menjadi sukses. Jadi Anda nggak menjamin Anda cum laude di satu universitas Anda bisa sukses, ya. Karena bukan kesuksesan itu, tapi seberapa jauh Anda bisa menyerap proses berpikir Anda itu dari proses kuliah yang Anda dapat. Ya, jadi ini sharing yang saya ingin juga tekanin kepada teman-teman kaum milenial yang ada. Untuk Kevin, ya, teman-teman ini kalau bikin startup, bikin aplikasi rasanya bisa lah. Ya, tapi problemnya selalu gimana caranya aplikasi itu bisa jadi duit. Dalam istilah kerennya disebut monetizing. Ya, banyak nih, ya, saya pengen tanya sekarang, siapa yang merasa dirinya mampu atau telah membuat aplikasi? Angkat tangan. Pertanyaannya adalah bagaimana gitu membuat aplikasi yang bisa jadi duit, ya gitu. Jadi membuat aplikasi gampang, jadiin duit yang susah. Nah, gimana, Kevin? Jadi
yang paling penting itu sebenarnya kita harus berangkat dari problem apa sih yang mau kita solve, yang mau kita pecahkan. Kita sering lihat lah, karena kita juga mulai invest di startup-startup di Indonesia. Jadi kita lumayan sering lihat, mungkin aplikasi yang dibikin sedikit semena-mena aja, kayak oh gue bisa bikin aplikasi ya gue bikin aplikasi. Tapi yang benar-benar harus difokusin itu sebenarnya masalah apa yang mau dipecahkan dengan aplikasi ini, dengan sistem ini, dengan bisnis ini. Dan kita harus jelas banget di sini customer-nya itu siapa. Kenapa orang lain mau memakai aplikasi ini. Masalah apa di hidup mereka yang bisa dipecahkan oleh aplikasi ini. Dan kemudian berangkat dari situ kalau kita udah yakin bahwa oh ini sebenarnya ciptaan kita ini benar-benar bisa membantu orang lain atau bisnis lain untuk memecahkan masalah mereka. Dari situ kita harus bisa menganalisa, oke, opportunity-nya sebesar apa. Jadi seperti yang saya bilang tadi Pak, tadinya kita pikir Gojek itu bakal jadi bisnis kecil sebenarnya. Ya kita tahu mungkin ada orang-orang seperti Nadiem dan saya yang kaum profesional yang butuh layanan seperti ini, dan ada beberapa tukang-tukang ojek yang pengen jadi lebih modern. Jadi kita pikir oke, ini bisnis kecil lah. Nah, begitu kita lihat respon dari masyarakat, begitu kita lihat respon dari tukang ojek yang ingin gabung, begitu kita lihat respon dari ratusan ribu restoran-restoran kecil yang ingin masuk ke platform kita, kita sadar bahwa ini bisa jadi bisnis yang luar biasa besarnya. Jadi yang pertama tuh kita, tapi awalnya tuh selalu dari masalah apa sih yang dipecahin, dan begitu mikirin duit, baru kita mungkin harus sedikit lebih hitung-hitungan. Misalnya kalau kita cuman masuk bisnis make tukang ojek untuk nganterin paket misalnya, mungkin bisnisnya nggak bakal sebesar apa yang ada sekarang. Cuman karena kita sadar bahwa sebenarnya ada banyak masalah di distribusi makanan, pengantaran barang, transportasi manusia, dan seterusnya, kita tahu bahwa ini benar-benar bisa diduitin karena opportunity-nya besar, bukan kecil. Tapi sebelum ke sana, karena kita juga lihat ada yang kebalikannya, yang ngeliat oh ini industri besar, banyak duitnya, banyak perusahaan-perusahaan yang valuasinya tinggi di bisnis ini, gue juga pengen bikin. Ada juga yang kayak gitu, tapi justru approach yang sebaliknya itu kita lihat juga seringkali gagal karena kurang ada fokus ke customer atau problem yang mau di-solve itu. Oke, Randy, ini pertanyaannya sedikit mungkin agak berat. Ya. Tapi karena Randy usianya sudah agak lebih senior, jadi bolehlah agak berat dikit. Ya. Sekarang ada para ekonom di Amerika itu bicara startup itu seperti Ponzi Pond, ya Ponzi scheme, ya. Jadi katanya sekarang teman-teman ini kaum milenial itu startup itu very unique, beda dengan physically business. Value perusahaan itu ditentukan dari seberapa besar keuntungan yang dihasilkan. Startup ini agak unik, ya. Joke-nya makin dia rugi, value-nya makin tinggi. Gitu. Jadi ini sehingga ada para ekonom di Amerika sudah bilang bahwa ini seperti Ponzi scheme. Ponzi scheme itu adalah skema gali lubang tutup lubang yang akhirnya lubangnya begitu besar, akibatnya nggak bisa ditutup lagi, ya. Atau kalau dalam bahasa kita sekarang contohnya first travel, ya. Jadi bikin murah, orang ikut umroh, ya. Yang pertama berangkat, yang dapat duluan itu berangkat, yang belakang nggak bisa berangkat. Nah, jadi gimana pandangan Anda terhadap dualisme pemikiran? Karena ini selalu jadi dilema yang luar biasa. Di satu sisi bilang, wah ini prospektif. Di sisi lain bilang, wah ini bahaya. Nah, gimana pandangan Randy dalam hal ini?
Jadi pertanyaannya mengenai valuasi dan berapa valuasi startup ya. I think dari sisi valuasi startup dan segalanya tentunya teman-teman juga pasti lebih jago daripada saya, udah sering ngomong sama investor. Enggak, jadi, Anda saya tanya karena dianggap lebih netral lah. Betul. Ya. Tapi kalau kita lihat dari misalnya seperti yang Pak Cete tahu juga, semua tahu startup kan sekarang kita banyak, of course diskusinya banyak startup dari sisi internet ekonomi. Tapi konsep startup kan sebenarnya kan bukan mulai tahun 2000 dari dulu memang ada startup kan. Cuman startupnya kan ya beda-beda aja. Zaman dulu menciptakan TV bagaimana, zaman sekarang itu pertama menurut saya. Menurut saya kalau dari soal valuasi berapa lama, kalau kita lihat ya berapa investor dari mana, dari siapa saja. Dari satu sisi ada investor mungkin financial investor, dari sisi kedua mungkin dari strategic investor. Dari kalau kita lihat dan orang-orang menurut saya orang-orang yang invest uang di startup ini kan juga bukan orang-orang bukan orangnya udah cukup lumayan analisa ya. Jadi menurut saya mereka tuh of course ada ekspektasi either berkembangnya berapa besar, apakah di satu negara apa di internasional, atau mereka ekspektasinya mungkin profitability-nya bisa naik ya. Nah, saya nggak tahu apakah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi berapa yang overvaluation atau undervaluation. I mean that's a little bit of a pertanyaan yang cukup besar. Tapi menurut saya kalau kita lihat dari sisi opportunity, saya nggak ngomong valuasi, tapi dari sisi opportunity contohnya, misalnya dari e-commerce ya, mungkin Pak Mas Taki bisa benerin kalau saya ngomongnya salah ya. Mungkin e-commerce Indonesia mungkin baru 3% dari GDP e-commerce di Indonesia. Ini negara-negara lain, misalnya di negara lain udah high double digit di Amerika. Kalau kita melihat dari sisi Indonesia dan dari sisi internet penetrasi meskipun sudah sekarang lebih dari 50-60%, tapi kalau lihat dari sisi dari penetrasi e-commerce, penetrasi rate hailing dibanding sama negara-negara lain, sama dibanding tempat lain itu masih sangat besar sekali menurut saya kesempatannya di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Jadi menurut saya sih mungkin lebih ke arah the future is still very bright, tapi the specificity jadi lihat. Boleh saya anggap Anda masih optimis? Apa Anda masih optimis? Ya, I think so, yes. Oke, ya. Nah teman-teman semua, kita punya waktu beberapa menit untuk session tanya jawab. Ya, nah saya akan tolong nanti kalau yang ini saya minta langsung maju aja karena ngoper mic-nya ini nggak mudah ya. Ngoper mic-nya nggak mudah karena jalannya sudah ketutup orang semua. Jadi saya minta maju. Saya ya Anda perempuan yang di pojok sana yang pakai baju coklat. Ya, maju. Lalu dari sini ya udah Mbak yang di depan. Saya memang agak pro wanita nih. Jadi ya Mbak yang depan maju. Laki-laki yang tengah yang pakai ya maju. Lalu dari sana ya yuk yang pakai hitam yang berdiri. Nah, cepat. Maju supaya bisa nanya langsung. Tolong mic-nya dibuka nomor 3. Tes 1 2. Ya maju Mbak, maju. Nanyanya ya langsung aja. Ya silakan. Ya, saya Rini dari Universitas Ciputra. Saya sedang studi Magister Nanyanya Manajemen. ke siapa? Saya mau tanya ke semuanya. Ya, yang pertama yang ke Zaki. Ceritanya profilnya amazing banget ya. Pertanyaan saya, Zaki, apa yang membuat hidupmu jadi beda ketika kamu belum jadi entrepreneur dan sekarang sudah jadi entrepreneur? Karena yang kalau saya perhatikan banyak anak muda yang datang, supaya itu bisa jadi spirit juga buat mereka. Kehidupanku berbeda setelah jadi entrepreneur tuh yang kayak gimana? Oke. Itu buat Zaki. Oke, cukup Mbak, satu aja. Oh, satu Pak lagi Pak, benar buat Dian Sastro. Yang lain udah banyak, ayo, udah. Nah, yang kedua. Saya kebetulan fans beratnya Mbak Dian Sastro. Lu ngelabak juga di acara ini. Yang saya ingin tanyakan ya Pak,
Untuk Mbak Dian, saya kan tahu Frame a Trip itu jasa fotografer untuk traveler ya Kak. Seperti apa strategi Mbak Dian beserta jajaran di Frame a Trip untuk menghadapi, pasti kan ada banyak fotografer lokal yang nggak mau diajak kerjasama dan itu pasti akan jadi kompetitor berat bagi Frame a Trip. Seperti apa untuk menghadapi itu? Lalu kemudian untuk, ini pertanyaan general sih untuk semua CEO. Oke, udah satu aja. Satu aja Pak. Udah cukup. Udah cukup. Satu, semua dapat satu, nggak boleh ada yang dua. Baik, terima kasih. Nama saya Iwan dari kampus ITS. Yang mau saya tanyakan juga bisa berlaku untuk semua CEO adalah startup itu masalahnya adalah di investor atau pendanaan biasanya. Masalah pendanaan ya, dari awal kita mungkin nggak punya dana, sampai akhirnya ada angel investor yang berminat untuk menginvestkan dananya, sehingga Gojek pun banyak melakukan promo segala macam. Itu bagaimana ya cara meyakinkan angel investor itu untuk mau bergabung dengan kita? Oke, pendanaan. Ya, oke, Mbak. Nah, satu aja. Selamat siang Pak Ahmad Zaki, Mbak Dian, Kak Kevin, Pak Randy Yusuf. Nama saya Jenis Karyadi. Seorang mahasiswi dari Universitas Ciputra jurusan BMI dan sekarang saya lagi merintis sebuah startup yaitu sebuah media di Instagram bernama Surabaya Tales yang konsepnya mirip sama Humans of New York. Nah, sebagai CEO dari startup itu dengan tim berjumlah 12 orang, saya ingin tanya, kan sistem saya baru jalan. Pada umumnya seorang CEO itu pasti setiap hari, apalagi baru seminggu jalan sistemnya itu kan pasti ketemu masalah. Nah, pada umumnya value yang harus dimiliki oleh seorang CEO muda, terutama yang sedang kuliah itu apa? Apa gimana? Value. Oh, value yang harus dimiliki oleh seorang CEO. Ya, oke, makasih. Tolong mic-nya. Ya, silakan. Silakan boleh turun. Ya, jangan lama-lama di sini. Nanti jadi pembicara. Iya nanti. Mau ngelambak aja lu. Ya, terakhir, si Mbak memang saya tunjuk tadi. Saya nggak tunjuk kan? Ini bersama. Iya, yang tunjuk yang laki-laki. Ya udah nggak apa-apa, berdiri aja di situ ntar. Dian Sastro sih, posisinya kita kan sebagai milenial ini punya banyak peran. Kadang-kadang sebagai anak, kadang sebagai asistennya papa di family business, kadang sebagai mahasiswa, kadang sebagai masyarakat. Harus bagaimana ya, maksudnya kan tadi kan ada berbicara tentang mindset. Sedangkan mindset itu kan susah sebenarnya terbentuk. Bagaimana kita mengatasi perbedaan peran yang kita alami dalam jangka waktu seharian itu? Apakah itu bisa jadi kan mempengaruhi satu sama lain? Perbedaan gitu? apa? Thank you. Oh, perannya beda-beda. Oke, kayak bintang film. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Vilda, saya dari Universitas Erlangga. Saya nggak nyangka banget suatu hari saya bisa sepanggung sama Mbak Dian, sama dan mas-mas, abang-abang, omnya misalnya. Nah, tadi saya waktu mendengarkan cerita dari beberapa CEO ini, saya melihat ada satu poin yang penting, itu adalah banyak yang memulai usahanya dari masalah untuk kemudian dijadikan sebuah solusi yang akhirnya dibuat sebagai value sebuah perusahaan mereka. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara milenial sekarang itu biar lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan kita? Dan yang kedua, satu lagi Pak. Cukup, makasih. Sedikit, ini ada kelanjutannya Pak. Yang moderator saya, bukan Anda. Teman-teman sekalian, kita ini punya waktu yang terbatas karena sessionnya ini masih banyak sekali. Ya kalau enggak nanti kalau waktunya enggak dibatasi ini. Dan teman-teman mungkin enggak tahu, Anda ini acara ini sekarang live. Ya, live di platform. Kalau Anda punya TV itu di CNBC TV, ya di CNN, di Detik, Anda buka Detik itu live streaming, ada tampang Anda di situ. Ya, di CNN juga begitu, di cnbc.com juga ada. Jadi ini kalau live kita nggak bisa, ini we have to disiplin dengan waktu. Jadi
saya akan minta Jaki menjawab yang Anda pengen jawab. Dian pasti tadi soal fotografer, ya. Randy nanti soal value seorang CEO, ya. Nanti Kevin mungkin soal peran yang berganti-ganti, ya, yang ini supaya semuanya kebagian. Ya, Jaki. Atau Randy dulu deh. Yang supaya adil nih. Bolak-balik. Yang terakhir yang paling ngetop. Ya, ya. Untuk saya, menurut saya, untuk CEO ada 2 yang paling penting, 3 sih. Bukan cuma value doang, value, visi, dan juga take care of people. Menurut saya, pertama mungkin visi. Seperti yang teman-teman udah bilang, apakah idealisme, apa gimana. Kalau visinya tidak jelas, susah jadi CEO. Soalnya ujung-ujungnya objektifnya apaan. Kedua, value. Value seperti Anda bilang, kita semua orang bisnis ya, apakah startup, apa profesional, pasti ada godaan, apa pengen short term, long term, shortcut. Yang paling penting adalah apa value Anda sebagai pemimpin, dan itu pasti bocor ke semua orang yang report kamu. Which is point number 3 adalah talent. Apakah Anda bisa memimpin orang? Apakah orang respect Anda? Soalnya in the end of the day, apakah Anda startup, apa perusahaan besar di Google, ujung-ujungnya mesti ada orang yang ngerjain, tidak bisa Anda sendiri, dan kalau orang tidak respect Anda, pasti nggak maju. Jadi summary saya harus ada value, ada visi, dan juga bisa melihat orang, bisa memimpin orang. Ya. Oke. Kevin. Pak, kalau boleh, saya mau ngambil pertanyaan mengenai gimana hidup berubah setelah jadi entrepreneur. Ini penting banget, dan karena forumnya penuh dengan anak-anak muda, ini penting banget untuk tahu begitu jadi entrepreneur, hidup berubah, ya mungkin yang kalau kita lihat, kita baca-baca di majalah atau kita baca online itu kesannya wah keren banget, seru. Cuman sebenarnya jadi entrepreneur itu adalah suatu titik di mana udah nggak ada yang namanya kehidupan pribadi dan kerjaan. Itu udah nggak ada pemisahnya lagi. Hidup kita misi dari perusahaan kita, tujuan dari perusahaan kita juga jadi bagian dari misi dan tujuan hidup kita. Jadi itu kedengarannya idealis, tapi bagian nggak enaknya juga banyak. Di mana ya tiap hari kita harus mikirin, kalau misalnya di Gojek kita udah ada 5.000 karyawan dan jutaan mitra. Itu mereka hidupnya setiap hari itu tergantung dengan sukses perusahaan. Jadi sebagai entrepreneur itu merupakan tanggung jawab. Ada kehidupan, mau perusahaan kecil atau perusahaan besar, ada kehidupan banyak nyawa-nyawa orang lain yang bertanggung pada kita. Dan maka itu ya kita udah nggak ada kayak konsep kayak oh ini udah jam 7 gue cabut, udah nggak mau mikirin. Itu udah nggak ada. Jadi saat kita bikin keputusan untuk merintis sesuatu, komitmennya itu benar-benar harus di titik itu menurut saya. Oke, Jaki dulu. Soal tadi spesifik nanya ke saya yang soal apa perubahan sebelum sama sesudah. Saya selalu percaya the best thing happen to you itu the worst thing, Pak. Sebaliknya, the worst thing happen to you itu the best thing. Saya selalu percaya. Kenapa? Karena kayak yin yang gitu loh. Jadi kalau kita dalam kondisi nggak baik, sebenarnya itu Tuhan lagi ngasih sesuatu yang baik buat kita gitu. Jadi saya sih ngerasa sekarang mungkin banyak banget kelebihan, tapi bedanya sama dulu ya. Kalau dulu ngerasa banyak banget kekurangan, tapi Tuhan memberikan saya kayak seperti kelebihan gitu, tantangan gitu. Kalau sekarang itu saya takut memberikan banyak kelebihan, tapi sebenarnya takut terlenakan aja gitu. Itu yang berbeda sekali sih. Jadi saya berusaha ya memperbanyak, mencari terus tantangan, melihat sesuatu dari sudut pandang yang kekurangannya, Pak. Jadi mungkin itu. Terus yang pendanaan kayaknya belum dijawab ya. Yang pendanaan itu menurut saya jangan pernah mikirin investor dulu. Mikirin bisnisnya dulu. Apakah itu benar-benar membantu orang? Apakah itu benar-benar ada revenue, ada usernya? Jadi banyak founder itu selalu mikirnya investor dulu, mencari uangnya dulu. Kalau nggak dapat jadi nggak jadi gitu loh, jadi nggak semangat gitu loh. Padahal
investor itu nyari pasti mereka nyari numbers gitu loh, nyari bisnis yang lagi growth. Seingat saya pengalaman Bukalapak, kami itu nggak pernah datang bener-bener minta investor untuk funding gitu loh. Mereka yang datang ke kita. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bikin produk yang bagus, nanti pasti didatengin sama Pak CT. Nah. Ya Pak. Oke. Dian, yang terakhir. Tentang fotografer ya. Saya senang banget, ini pertanyaan teknis. Bagaimana saya menyikapi adanya banyaknya fotografer freelance di Indonesia yang mungkin akan menjadi potensial kompetitor gitu. Mungkin teman-teman di sini kita satuin dulu pemahaman ya, kalau Frame a Trip itu itu memang perusahaan yang kita bangun di Indonesia ya, karya anak bangsa. Tapi kita cita-citanya adalah nggak cuma menjadi perusahaan yang beroperasi hanya di Indonesia. Justru sebenarnya kita melihat cita-cita adalah kita perusahaan yang akan beroperasi di dunia. Pada saat ini 80% dari revenue kita justru terbentuk dari customer-customer yang traveling ke luar negeri. Sehingga partnership yang kami lakukan adalah dengan fotografer-fotografer lokal yang ada di beberapa negara di luar sana. Negara-negara di Eropa, negara-negara di Asia, ada negara di Afrika gitu. Dan memang customer base kita mayoritas masih wisatawan Indonesia yang pergi outbound keluar gitu. Jadi ternyata kita juga sangat diuntungkan dengan besarnya appetite orang Indonesia yang kalau priwet keluar negeri. Nah itulah yang akhirnya kita jembatani dengan memberikan platform di mana mereka bisa berbelanja, lihat-lihat ada option fotografer lokal siapa saja yang ada di negara-negara tersebut. Jadi kalau misalnya di Indonesia, terus terang kalau misalnya kita cita-citanya sih pengennya juga wisatawan asing yang datang ke Indonesia, banyak foto-foto di Indonesia, tapi ternyata banyak banget wisatawan asing yang datang ke Indonesia tuh biasanya sukanya fotonya pakai handphone atau pakai kamera sendiri gitu loh, sehingga itu bukan target market kita yang utama, tapi justru wisatawan Indonesia yang keluar negeri dan justru kita bermitra dengan murid-murid Indonesia yang sambil nyambil dia moonlighting sebagai fotografer di negara tempat mereka belajar atau bekerja. Oke. Teman-teman semua, hari ini kita banyak mengambil knowledge dan experience dari teman-teman yang dalam usia yang relatif muda, paling enggak lebih muda dari saya, ya, itu yang menjadi seorang entrepreneur, ya, melalui startup, melalui digital platform, ya. Zaman saya dulu memulai usaha itu kuliah tingkat pertama di kampus, I am one and the only entrepreneur di kampus pada tahun itu, tahun 81. Nggak ada, karena apa? Entrepreneur pada saat itu adalah bukan profesi yang membanggakan, ya. Hanya orang susah yang jadi entrepreneur. Kenapa? Karena terpaksa. Sekarang we have a virus, ya. Ini virus of entrepreneurship. Ya, semua di kampus-kampus semua pengen jadi entrepreneur. That is a good sign untuk the futures of Indonesia. Ya, jadi kita percaya itu. Tapi untuk menjadi seorang entrepreneur tidaklah mudah. Tadi sudah disampaikan, yang pertama ya harus punya kemauan yang luar biasa. Ya, bisa didorong oleh idealisme, bisa didorong oleh pragmatisme. Jangan persoalkan itu. Yang kedua, tidak akan pernah mungkin Anda sukses tanpa sebuah perjuangan yang luar biasa. Bekerja keras, ya, lebih daripada orang biasa. Ya. Saya hari ini masih bekerja lebih dari 14 jam satu hari. Zaman dulu saya bekerja 18 jam satu hari, tidak ada Sabtu Minggu. Jadi gak ada kata sukses itu seperti membalik telapak tangan, bullshit. Ya, jadi harus kerja keras, teliti, ulet, detail, perfeksionis, ya, nggak gampang menyerah. Itu adalah satu prasyarat yang wajib hukumnya untuk menjadi seorang entrepreneur yang luar biasa. Gagal masalah biasa, jangan jadi generasi galau, ya. Gagal bangkit, gagal bangkit, gagal bangkit. Itu adalah suatu keniscayaan yang harus Anda hadapi di dalam seorang entrepreneur. Jangan berpikir uang dulu.
Ya, itu penting. Ya, jangan berpikir uang dulu. Kalau berpikir uang dulu, biasanya nanti kerjaannya nggak jadi, uangnya nggak dapat, kerjaannya nggak jadi. Ya, tapi berpikirlah kerjaan dulu, hasilnya bagus, maka uang akan datang kepada Anda. Ya, jadi prinsip-prinsip dasar ini itu ternyata menjadi basic hampir seluruh pembicara kita. Jadi inilah pelajaran dari session ini yang dapat kita pelajari bersama. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat dari session ini dan saya berharap ya akan ada banyak entrepreneur dari ruang ini yang 10 tahun lagi ketemu saya bilang, "Pak, ya, I bet you." Ya, gitu ya. Anda bisa 10, 20, 30 tahun lagi berkata bahwa Pak, saya sudah ngalahin Anda. Ya, dan saya bisa karena saya datang di Inno Creative Vision. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi teman-teman. Gila. Seru sekali obrolannya siang ini, gimana caranya supaya bisa jadi CEO.